Halo, selamat datang di presentasi kelompok 11 Rekayasa Sistem Industri Teknik Industri Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Sustainable Supply Chain and Resilience in Supply Chain After Pandemic untuk studi kasus Aeronautics and Aviation Industry. Kami kelompok 11 yang beranggotakan Aga Ferdiansyah, Amiral Rashid, Fauzia Aswin, saya sendiri Ilham Nur, dan Putri Aisyah Kolbi. Yang akan menjadi bahasan secara garis besar pada kesempatan kali ini ialah initial condition dari industri aviation itu sendiri. Kemudian nanti akan dibahas main problem ketika COVID pandemi ini terjadi. Kemudian solution dan workaround apa yang diaplikasikan oleh pengusaha industri aviation maupun aeronautics. Dan juga dibahas juga challenge ke depannya untuk supply chain ini seperti apa dan juga lesson learn dari studi kasus ini. Oke, selanjutnya kita akan start dari initial condition. Ya, sebagaimana yang terlihat pada layar, untuk initial condition aviation industry sebelum terjadi COVID, kita akan meninjau 4 poin, yaitu profitable, kemudian dari segi resource, supporting community life, dan juga schedule, dan juga waktu idle dari masing-masing proses. Jadi di sini kita lihat dari segi profit, industri aviation sendiri sebelum terdampak pandemi COVID-19 memiliki lebih dari 450 juta US dollar per month untuk pendapatan rata-rata dari masing-masing industri penerbangan. Kemudian dari segi resource, industri penerbangan mampu menyerap sumber daya di mana mempekerjakan lebih dari 400.000 pekerja pada seluruh dunia. Dan juga dari sisi schedule, proses aviation industry di mana suatu perusahaan airline mengantarkan suatu penumpang dari suatu tempat ke tempat lain itu pada umumnya jadwalnya sebelum pandemi COVID terjadi yaitu sekitar rata-rata 120.000 flights per month. Angka yang cukup besar untuk penerbangan pada setiap bulannya sebelum terjadi pandemi. Dan juga untuk idle dari aircraft-nya sendiri sebelum masa pandemi dikarenakan tight schedule yang cukup padat ya dan cukup tinggi, maka rata-rata untuk aircraft yang idle itu terdapat sekitar 400 aircraft yang idle per bulan. Angka yang cukup sedikit untuk rata-rata penerbangan di seluruh dunia. Selanjutnya, ketika pandemi COVID melanda, kita dapat melihat 4 poin yang tadi menjadi kelebihan saat ini menjadi poin kekurangan. Di mana pada segi profit, yang sebelumnya kita sebutkan lebih dari 450 juta US dollar rata-rata across nation, di sini didapatkan bahwa pendapatan rata-rata dari seluruh airline di dunia itu kurang dari 100 juta US dollar pada bulan April tahun 2020. Kemudian dikarenakan pandemi ini juga untuk bertahan, industri penerbangan melakukan layoff sehingga lebih dari 400.000 employee pada industri penerbangan itu di layoff untuk mengurangi biaya pendapatan dari pegawai seperti itu. Dan juga untuk jadwal terkait dengan pembatasan mobilitas masyarakat. Jadwal dari penerbangan di sini dibatasi yang semula 120.000 flight per month, di sini dibatasi menjadi kurang dari 30.000 flights per month. Jadi angka yang cukup signifikan dari 120.000 berubah menjadi 30.000. Kemudian dikarenakan schedule ini, maka terdapat dampak, yaitu terdapat aircraft yang idle, jadi tidak terpakai. Maskapai tetap melakukan pemeliharaan dan juga pemeriksaan terhadap airline, tapi tidak dapat dilakukan penerbangan karena tadi ada pembatasan mobilitas masyarakat. Jadi di sini lebih dari 3.000 aircraft itu idle karena terdampak dari schedule yang lebih slacking dibandingkan yang awal yang lebih tight. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aga poin-poin apa saja yang menjadi main problem pada studi kasus ini. Baik, berikutnya kita lanjutkan ke permasalahan yang dialami oleh perusahaan penerbangan dengan adanya COVID-19 ini. Jadi, permasalahan yang utama itu disebabkan karena adanya pembatasan aktivitas sosial yang ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia. Jadi, dengan adanya penahanan penduduk untuk beraktivitas, penutupan perbatasan wilayah, dan adanya kebijakan karantina telah
melakukan perjalanan menyebabkan pengguna jasa penerbangan enggan untuk melakukan perjalanan. Selain itu, ada juga kebijakan untuk pembatasan layanan dengan adanya kebijakan social distancing. Mau tidak mau, penyedia layanan penerbangan harus mengurangi seat yang bisa digunakan oleh pelanggan. Jadi, bisa kita bilang penjualan tiketnya juga akan berkurang. Akibatnya, dari penjualan tiket yang turun itu, perusahaan penerbangan harus mengurangi pegawainya untuk bisa survive di tengah COVID-19 yang menyebabkan mereka mengalami kerugian yang begitu besar. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, berdasarkan studi kasus ini, kita dapat mengetahui ada dua respons strategi untuk menciptakan supply chain yang tangguh, yaitu proactive strategy dan reactive strategy. Proactive strategy merupakan strategi yang berasal dari faktor dan analisis internal perusahaan, sedangkan reactive strategy merupakan strategi yang berasal dari faktor eksternal perusahaan. Masing-masing strategi ini terdiri dari jangka panjang dan juga jangka pendek yang dapat kita lihat pada slide ini. Beberapa contoh implementasi strategi untuk mengatasi permasalahan saat ini yaitu COVID-19, diantaranya adalah yang pertama, industri penerbangan mengalihkan sebagian penggunaan transportasi komersil menjadi transportasi kargo untuk pengiriman produk, kesehatan, dan farmasi. Yang kedua, digitalisasi terhadap industri dilakukan agar lebih efektif, efisien, dan meningkatkan akurasi data perusahaan. Contohnya adalah penggunaan smart flow untuk memantau kepadatan orang dengan sistem yang terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah yang dirasakan pelanggan seperti memberikan pelayanan yang menunjang kesehatan dan keselamatan penumpang. Yang keempat, yaitu evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan pada supply chain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Amiral. Tantangan supply chain di masa mendatang setelah pandemi COVID-19 pada industri aeronautics antara lain, yang pertama adalah cash burn. Salah satu tantangan utama yang muncul pasca pandemi COVID-19 adalah cash burn yang diakibatkan oleh lambatnya pemulihan di demand masyarakat dalam penggunaan transportasi umum melalui udara, karena adanya kemungkinan penularan yang terjadi di dalam lingkungan bandara maupun pesawat terbang. Jadi pemicu belum kembalinya demand masyarakat dalam penggunaan transportasi umum melalui udara. Yang kedua adalah decline in revenue atau pengurangan pendapatan. Turunnya pendapatan yang dihasilkan dari aliran pendanaan utama bandara seperti penyewaan space di bandara dan pajak bandara dari penumpang dan maskapai penerbangan. Sebagai konsekuensinya, dibutuhkan implementasi model yang dapat mengurangi pengeluaran secara drastis dan meningkatkan efisiensi operasional bandara dan kecepatan dalam memproses penumpang. Yang ketiga adalah document-free and touchless airport experience. Penumpang dapat mengidentifikasi diri mereka sendiri pada sebuah checkpoint di bandara melalui pengenalan biometrik. Keterbatasan dari teknologi ini sekarang adalah masih diperlukannya secara terima fisik teks RFID. Setelah pandemi, hal yang akan menjadi goal utama adalah mengeliminasi kontak antara petugas dan antara penumpang dan staf bandara. Yang keempat adalah human resources and their education. Saat teknologi memastikan daya saing dan keberlanjutan jangka panjang, sumber tantangan yang sering diabaikan adalah sumber daya manusia dan pendidikan mereka. Contoh tantangan mengenai praktik pendidikan bagi para profesional penerbangan termasuk pengembangan keterampilan tambahan yang diperlukan dalam pendidikan, pembelajaran jarak jauh yang efektif, peningkatan gamifikasi, dan pilihan karir fleksibel. Kami percaya bahwa tanpa mengatasi tantangan-tantangan tersebut, industri penerbangan kemungkinan besar akan kehilangan peluang penting untuk melakukan restrukturasi agar menjadi berkelanjutan dan tahan terhadap pandemi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fauzia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan lesson learn dari study case kali ini. Yang pertama adalah analisis TTR atau time to recovery dan FA yaitu financial impact terhadap maskapai penerbangan supply chain yang menunjukkan dampak signifikan dari wabah COVID-19.
Hasilnya adalah TTR yang mungkin melebihi 1 tahun dan beberapa ratusan juta dolar untuk FI di setiap sektor industri aviation. Ini menyebabkan banyaknya dampak sosial seperti kehilangan pekerjaan dan peningkatan kemiskinan di berbagai negara dan daerah. Yang kedua, tingkat supply chain industri aviation akan bergantung pada bagaimana mereka mendigitalisasikan operasi supply chain mereka. Teknologi digital seperti Internet of Things, teknologi blockchain, dan digitalisasi terbukti memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan supply chain mereka melalui konektivitas yang tinggi, akurasi, dan transparansi. Yang ketiga adalah perusahaan di setiap tingkat supply chain harus bekerja sama erat untuk memenuhi tujuan bersama untuk meramalkan, memprediksi, dan mencegah potensi ancaman dari supply chain di aviation. Dan yang terakhir, perusahaan harus mengembangkan strategi proaktif dan reaktif yang ditimbulkan oleh pandemi. Secara umum, strategi supply chain reaktif adalah berfokus pada mitigasi gangguan langsung yang disebabkan oleh pandemi. Sedangkan strategi proaktif diterapkan untuk menghindari gangguan di masa mendatang atau pasca pandemi. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.